Memang mayoritas itu gini Mbak, saya mengamati orang-orang yang misalkan melaksanakan selamatan kepada leluhurnya itu memang yo mengurusi masakannya, kemudian perjamuannya bagaimana, kemudian tamu datang menyelami tamu, kadang malah tamu-tamu atau yang mereka undang itu mendoakan, dia itu malah justru repot di dapur. Ini sudah waktunya ngeramu makanannya gitu loh Mbak. Jadi malah justru seperti anak-anaknya atau yang mengadakan selamatan itu tidak mendoakan. Ya. Di samping itu Mbak, pada saat kita memang kita mendoakan, misalkan kita mengucapkan kalimat thayyibah, itu memang doa yang baik untuk para arwah. Tapi di balik itu ternyata setelah doa itu selesai, orang-orang yang berkumpul di situ kadang-kadang ngobrol sendiri-sendiri Mbak. Jagungan sendiri-sendiri, membicarakan kerjaannya, kemudian ada yang banyol-banyol, yang lucu-lucu ditertawakan, sehingga tempat-tempat yang mestinya tempat yang duka, sehingga untuk tempat-tempat suka-suka itu Mbak. Makanya saya lebih senang apabila bapak saya meninggal, saya tidak pakai selamatan, dan setiap malamnya saya iling kepada bapak saya doakan kepada Tuhan, semoga bapak diampuni dosanya dan diberikan tempat yang layak. Saya yang semestinya saya itu mengikat dan menjaga tentang adat istiadat bahwa orang yang meninggal harus diselamati, saya sendiri juga tidak memakai Mbak. Sehingga saya tidak harus manut menurut dengan aliran yang lain atau agama yang lain. Saya memiliki kepercayaan saya, dan saya sudah hitung pada bapak saya. Sehingga sebelum bapak saya mati sudah ada ikatan saya dengan bapak secara dewasa, secara transparan sebagai hamba Tuhan. Bapak sudah saya tanding bahwa besok apabila mati tidak saya selamati loh Pak sampean, saya doakan langsung saja. Yang ternyata bapak saya juga memilih yang didoakan daripada yang diselamati gitu loh. Karena yang diselamati itu yang merasakan, karena yang hidup tuh Mbak. Iya, seperti berkat dan lain sebagainya. Yang nanti kan tidak merasakan gitu loh. Secara akal itu loh Mbak. Secara batin juga merupakan penghormatan, sehingga orang-orang yang meninggal arwahnya itu juga tahu diselamati, tapi mereka merasa tersanjung, merasa dihormati, tapi arwah itu pun tidak merasakan kenikmatan dalam pola menu masakannya. Makanya bapak saya memilih yaitu daripada diselamati tidak difokusnya secara langsung, maka bapak saya memilih agar saya didoakan secara langsung di kamar di antara saya, Tuhan dan bapak saya. Itu pilihan bapak saya. Sehingga kita tidak berarti kita itu tidak mau sedekah, tidak berarti kita itu tidak mau misalkan menganut dengan adat yang dimiliki di masyarakat, tapi kita punya pendirian sendiri, kita punya pengertian sendiri, kita punya pengalaman sendiri, kita punya ilmu sendiri, dan ilmu dan pengalaman itu saya kaji, saya pelajari dari kecil hingga sampai tua ini. Kita tidak benci tentang selamatan, kita sampai sekarang pun juga percaya dengan selamatan, tapi untuk hal kematian saya memang menghindari, karena kita memokuskan berdoa, karena namanya orang yang mati itu kan bertempat di alam kubur, itu kan orang-orang yang susah, orang-orang yang gelap Mbak. Sehingga kalau kita itu bapak saya di alam kubur susah, terus kemudian kita hidup bersenang-senang, itu kan tidak sinkron gitu. Nyun sewu, tidak berarti kita itu bisa menantang adat, tidak berarti kita benci kepada selamatan, kita benci kepada kepercayaan di masyarakat bahwa masyarakat kan masih menjalankan yaitu perjalanan doa sedino, tulung dino, 40 dino, 100 dino, mendak siji, mendak loro, terus 1000 dino, itu kan sudah dipakai dan tidak dapat diganggu gugat Mbak. Tapi ini urusan pribadi, urusan keluarga saya, yang mana saya yang bertanggung jawab, saya yang sudah petung kepada bapak saya masih hidup, sudah saya petung bahwa kalau bapak jernih di alam kubur, bapak bisa merasakan nyaman doa-doa anak-anakmu ini, maka kita fokus untuk berdoa saja tanpa kita melibatkan dengan kerepotan selamatan. Karena selamatan mengundang orang 100 atau 30 itu ribet Mbak. Dan kita tidak fokus untuk berdoa, kita tidak fokus untuk memanjatkan doa. Tapi kalau tidak ada orang, yang ada hanya kita sendiri, kita di dalam kamar atau di dalam musola, kita akan bisa fokus, bisa jelas tuh Mbak. Karena kita mempelajari tentang orang mati, kita berkeliaran di alam kubur berpuluh-puluh tahun, kita mempelajari alam kematian, bahkan kita sering sekali itu menyaksikan orang yang sakaratul maut, kita sering sekali menyaksikan orang-orang yang akan meninggal. Kita memang belajar di alam kubur, kita selalu apabila ada orang mati, kita mengamati baik di rumah sampai di yaitu tempat-tempat
kuburan atau alam kubur. Ya kita juga pernah terjun di lubang kubur, kemudian melepaskan tali pocongnya sering sekali dan memikul orang meninggal pakai keranda. Sehingga kita lama sekali mempelajari tentang kematian, yang mana akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa tentang kematian itu memang membutuhkan doa-doa, yaitu daripada anaknya, sehingga doa yang paling mustajab adalah doanya anaknya sendiri. Ya, apabila doa orang-orang itu hanya bantuan saja, doa yang dipentingkan oleh orang tua adalah doa anaknya yang soleh atau anaknya yang diri, Mbak. Sehingga itu pengalaman dari saya, Mbak. Sehingga kita kembali kepada tema tadi bahwa tentang astra kita menjawab dengan pengalaman kita sendiri. Ya, selama kita berkiprah di dunia kasepuan, kita berkiprah penelusuran ke sana kemari, ke tempat keramat manapun, ke kuburan manapun, akhirnya kita kan juga sedikit banyak punya pengalaman, Mbak. Seperti halnya kita juga berserawung kepada bangsa-bangsa yang tidak kasat mata. Sehingga kita tahu bahwa yang namanya hantu tetap kita tidak tahu kekuatannya mereka. Yang penting kita sebagai manusia kita tidak patuh tunduk kepada mereka bangsa astra bangsa itu. Kita sebagai hamba yang sempurna, kita harus berani menghadapi hal-hal seperti itu, karena manusia memiliki martabat dan memiliki jiwa keluhuran. Apabila kita nanti takut kepada bangsa astra atau bangsa hantu, yang mana kita tidak dapat kita sebut bahwa kita sebagai manusia yang sempurna. Sehingga keberanian kita bersama bangsa-bangsa astra atau bangsa-bangsa gangguan bangsa demi dan sebagainya tergantung kepada kita. Yang penting kita adalah percaya dan yakin bahwa Tuhan menjangkung kita bersama kita. Yang pertama, yang kedua kita senangnya tirakat, berpuasa dan lain-lain. Yang nomor tiga, bahwa apa yang kita jalankan, yang kita ucapkan sama yang ada di dalam hati kita. Yang keempat, kita bertingkah atau berucap yang berbudi luhur dan baik hati dan suci diri. Hingga dengan kesucian hati dan kebersihan hati, maka dengan kebersihan hati, kebersihan diri, kebersihan tingkah pakarti, dan lakunya tirakat ibadah yang kuat, saya yakin bangsa-bangsa asra atau bangsa dedemit atau makhluk halus akan ketakutan dan tidak akan berani mengganggu kita, Mbak. Hingga walaupun rumah itu tidak dibersihkan oleh sosok-sosok sesepuh, pinesepuh atau paranormal atau praktisi, apabila penghuni rumah itu sifat kelakuannya baik, budi pekertinya baik, tindaknya baik, ibadahnya baik, kepercayaannya baik, saya yakin bangsa-bangsa astra juga ketakutan akan mengganggu kepada manusia-manusia seperti kita ini, Pak. Ya teman-teman, jadi apa yang kami sampaikan berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang pernah Mbah Kendil alami dan pernah Mbah Kendil miliki. Sehingga teman-teman, kita juga tidak menentang kepercayaan manapun, kepercayaan siapapun, namun apa yang kami yakini, apa yang kami lakukan itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kami alami dan sesuatu hal yang telah kami yakini. Sebelum kita tutup, Mbah, mungkin ada yang ingin jenengan sampaikan lagi. Yang jelas bahwa kita yang masih hidup di dunia ini suatu saat pasti akan dipanggil juga. Seperti halnya apabila kita melihat pada orang-orang yang mati, baik itu dipocong di rumah sakit, dipocong di rumah, dipocong di kubur, kita merasakan ketakutan karena melihat bentuk-bentuk pocong yang ada di komplek-komplek kuburan atau di kamar mayat dan sebagainya. Namun kita harus ingat bahwa kita nanti juga akan dipocong dan kita nanti juga akan menjadi seperti itu, dan kita nanti juga akan dimasukkan di alam kubur dan kita pun juga akan mati. Maka kalau begitu, kenapa kita harus takut pada orang-orang yang mati? Itu, Mbak, terima kasih. Semoga video pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, teman-teman, menjadi renungan bagi kita masing-masing. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin amin ya rabbal alamin.